Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita ketemu lagi seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, bahwa kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan produk minyak Al-Fatih. Masih di sini dengan Pak Puji Hartanto. Jadi kemarin di episode sebelumnya kita membahas secara umum ya, kenapa sih kok Al-Fatih menyediakan banyak produk minyak. Untuk kali ini kita akan coba dari minyak-minyak yang ada di sini kita kategorikan ya sesuai dengan masing-masing lah spesifikasinya. Cuman di sini memang untuk episode kali ini kita akan coba membahas ya terkait dengan minyak yang terkait dengan otot, urat dan tulang ya itu. Jadi memang kalau dilihat dari produk, mungkin sahabat sekalian juga bisa melihat ya di sini. Jadi ada empat varian ya, varian minyak yang terkait dengan urat, otot dan tulang. Masing-masingnya spesifikasi yang kemana kita tanyakan langsung pada Pak Puji. Jadi ini Pak Puji, jadi di sini ada minyak AZI ya, ada urotang, ada tata ya, tata HNP, sama satu lagi berarti minyak silat. Minyak silat. Kalau dilihat dari ini Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit ya, histori atau sejarah kenapa kok muncul ada empat minyak ini dan yang spesifik dari masing-masing terkait dengan pemakaian atau penggunaannya Pak Puji. Ya. Kalau AZI Oil itu awal mulanya bikin kan, saya punya murid namanya Mas Azi, ahli patah tulang itu ya. Ahli patah tulang itu sebenarnya yang saya bikin dua, satu bentuknya kapsul, satu bentuknya minyak. Karena ketika menghadapi patah tulang, kasus patah tulang kan itu harus diurut itu, diperbaiki. Maka saya harus membuat minyak yang spesifikasinya ke sana. Satu, anti nyeri. Yang pertama untuk menahan nyeri supaya nyeri itu tidak muncul ketika dia diurut dan mengurangi rasa nyeri karena dia sifatnya melancarkan darah. Nah itu dipilih bahan yang spesifik juga yang arahnya ke sana khusus untuk patah tulang. Kemudian luka-luka jaringan ketika dibalurkan itu darah jadi berhenti. Menghentikan darah juga, mempercepat penyembuhan luka. Kemudian kalau ada luka sobekan dan sebagainya, itu jaringannya cepat tumbuh untuk perbaikan. Nah, bahan yang utama itu adalah untuk membantu mempercepat perekatan tulang. Jadi ketika sudah ini, maka dia cepat merekat itu. Maka rasanya itu kalau yang sudah pernah nyoba itu begitu dikasih ini sama herbanya, itu bekas tempat tulang yang sudah dibenerin itu kayak ada digigitin semut itu. Nah itu ya rasanya kayak gitu. Nah kalau hasilnya boleh ditanyakan sama Mas Azi bagaimana, karena ini bertahan sampai berapa tahun sejak dibuat, karena memang hasilnya bagus untuk patah tulang. Lebih cepat dari, ya kalau ini lebih cepat dari punya keluarganya. Gitu ya. Nah itu gambarannya kayak gitu. Jadi boleh diadu lah. Misalnya yang kan ada yang pakai minyak dengan rebus burung but-but ya. Nah, itu kalau burungnya sudah susah kan susah juga. Nah ini tanaman semua, ternyata hasilnya bisa juga cepat. Jadi Allah itu memberi ganti sebenarnya. Sebenarnya kalau burung itu dia makan apa, yang dimakan itu yang membuat dia tubuhnya punya kemampuan seperti itu. Nah sebenarnya yang dicari itu tanamannya. Apa dia makannya, sukanya apa. Nah ini tanaman ini memang spesialis untuk patah tulang. Nah selain patah tulang untuk terkilir. Jadi ketika ada luka terkilir, jatuh dari motor dan sebagainya, itu digunakan untuk pijat untuk terkilir. Jadi patah tulang, terkilir, terus patah tulang yang terbuka maupun ini itu bisa ketika dibalurkan itu membantu menghentikan darah, memperbaiki jaringan dan sebagainya, termasuk ramuannya itu. Nantinya seperti itu. Berarti arah emang proses perbaikan tulang dan efek samping ya, ada nyeri, ada mempercepat perbaikan jaringan juga. Ini untuk menguatkan urat otot bisa enggak? Ya bisa. Cuma dia spesialisnya tanaman yang kita pilih itu memang untuk
tulang, urat otot dan ininya untuk penyambungan, penguatan itu ya ada. Tapi dia spesialis memang itu. Karena kita melihat kebutuhan terapis patah tulang itu seperti apa. Dan kemungkinan luka yang muncul itu luka dengan patah tertutup dan terbuka. Kemungkinan yang terjadi apa yang bisa kita susun dari situ. Nah ini kisahnya begitu. Nah kalau yang urotang ini kan sebenarnya sama urat otot tulang tapi lebih ke rematik, kedinginan sehingga ngilu-ngilu di sendi. Nah maka kalau yang minyak AZ oil dia tidak ada tambahan minyak yang sifatnya hangat. Kayak minyak serai, minyak ini nggak ada. Karena kalau ditambahkan kan panas, sedangkan dia fungsinya adalah untuk urut dan bagaimana caranya ramuan itu meresap. Maka harus campuran minyaknya itu yang penting. Tapi tidak ada minyak yang sifatnya panas itu sekali. Nah kalau urotang itu harus panas, panas dan kering. Itu makanya minyak urotang itu digunakan spesialis urat otot yang pegelinu karena serangan lembab dingin. Termasuk PPL juga itu apa? Iya, PPL juga, terus ini juga. Jadi ini khusus untuk rematik. Berarti lebih ke kalau yang AZ oil berarti selain untuk patah tulang, luka terbuka luka tertutup terkait dengan perbaikan tulang. Kalau ini ya berarti yang kalau luka ini terbuka nggak bisa ya rematik itu. Nggak bisa. Ketika ada rematik tapi ada luka juga tidak direkomendasikan. Gitu. Jadi dia hanya untuk membuang dingin dan lembab. Itu seperti itu arahnya kok. Nah kalau dikasihkan minyak AZ oil bisa prosesnya panjang lama. Ya tadi mengantar makanan yang sama tapi pakai sedan ke gunung. Bisa nggak nyampe? Bisa, tapi lama kan? Nah itu, memaksakan diri. Nah, kalau Tata HNP itu adalah minyak yang disusun sebenarnya untuk kebutuhan waktu itu kan untuk Pak Tata, yang crack method itu. Saya yang lihat ketika kasus-kasus pasiennya seperti apa, urutnya seperti apa, berarti kebutuhan minyak yang dibutuhkan itu cara kerjanya yang seperti apa, membantu kemudian memperbaiki posisi, kemudian ini, tapi tidak boleh panas sekali, kering, karena kalau kering terlalu kesat, nggak licin ketika digunakan untuk terapi. Tapi kalau terlalu misalnya licin tanpa ada penghangat juga tidak bisa. Jadi hampir mirip kayak urotang, tapi beda spesifikasinya. Terus nilai kelicinannya, kehangatannya juga agak beda. Itu bedanya di situ. Jadi ini memang dibuat ketika saya melihat Pak Tata menterapi, kemudian saya mau mencoba membuat sesuatu yang buat beliau lah gitu. Bagaimana caranya membuat yang disesuaikan dengan kebutuhan beliau dalam praktek itu. Nah kemudian kalau minyak silat itu kan kita ngelihat banyak ya, kita juga orang bela diri ya. Jadi orang bela diri itu masalahnya apa toh? Urat ototnya harus kuat, tapi lentur. Kemudian ketika bertanding, ketika berlatihan itu banyak ada terkilir, ada macam-macam kayak gitu. Jadi saya membuat kebutuhannya itu dengan silat. Itu seperti itu. Jadi kebutuhan untuk sebenarnya lebih banyak digunakan untuk sport lah. Sport ya. Lebih ke berarti arahnya selain satu penjagaan ya, berarti ya penjagaan bisa ya sama untuk ya berarti pengobatan juga ketika ada apa kendala terkilir atau mungkin luka bentuk apa efek benturan juga bisa ya. Jadi, makanya bahannya beda. Bahan yang mungkin kan misalnya ini minyak kelapa ya. Minyak kelapa yang minyak AZ oil minyak kelapa. Tata HNP juga minyak kelapa. Basicnya ya. Tapi isi herbanya beda, maka cara kerjanya beda. Tidak bisa sama minyak kelapa terus ininya ini sama, nggak bisa. Nah, kalau untuk yang silat kan memang kebutuhan untuk bela diri. Kebutuhan orang bela diri dengan orang umum itu berbeda. Maka spesifikasinya juga bahan yang dipakai juga berbeda. Tapi yang bela diri, yang silat bisa untuk umum nggak? Ya bisa. Gitu. Tidak terpatok ya, meskipun ini mungkin lebih memudahkan untuk semacam
penempelan brand lah, apa mungkin secara ini berarti ini silat tuh berarti identiknya ke arah berarti sport ya, berarti sport sarung juga bisa ya Pak, ya, terkait dengan hal seperti itu ya. Pokoknya menggunakan urat otot dengan kencang dengan ini, makanya Tata NP bisa nggak bisa gitu, sangat bisa, tapi beda. Nanti hasilnya coba aja, karena bahannya beda, hasilnya nanti beda. Gitu. Ya. Jadi lebih spesifik lagi ya terkait dengan produk ya, produk minyak terkait dengan otot, urat dan tulang yang masing-masing ya. Jadi disampaikan untuk kasus patah tulang ya secara mudahnya aja ya, untuk kasus patah tulang pilihannya bisa ke AC oil, untuk terkait dengan apa? Rematik ya dingin apa bisa pilihannya urotang, terkait dengan yang lebih mungkin AC oil tapi yang lebih ini apa? Lebih soft ya berarti hitungannya ya, Tata NP ya itu. Kalau mungkin terkait dengan bagi sahabat yang suka sport terkait dengan penanganan cedera ya, bukan patah tulang ya berarti ya, mungkin pilihannya juga ini. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan ke terapisnya masing-masing ya, untuk yang pas, yang cocok, yang seperti apa. Insya Allah untuk pembahasan 4 varian minyak ini mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi, nyambung lagi dengan pembahasan varian minyak yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.